Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan anak-anak Bapak semuanya. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Peminatan kelas 10 PIBB. Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. Bersama Bapak di kelas ini. Ananda semuanya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, di rumah bersama keluarga, dan semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak membuat kalian lemah, tetap semangat bersama orang tua, rajin membantu orang tua, karena itu adalah hikmah dari pandemi ini ketika kalian banyak berkumpul dengan orang tua. Ananda semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar membaca atau belajar tentang tabel atau grafik. Ada beberapa definisi yang sudah kita bicarakan. Hari ini kita akan teruskan kembali materi kita minggu yang lalu. Ada 2 kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, memahami informasi dari suatu tabel dan atau grafik dengan membaca intensif. Yang kedua, mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian. Nah, kita coba ulang kembali tentang tabel, yang berarti susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin pada struktur yang lebih kompleks. Kalau kita lihat fungsinya, dapat memberikan kemudahan dalam membaca data karena tersusun dengan sistematis hingga memahaminya akan lebih mudah. Ini contoh tabel. Nah, Bapak yakin kalian sudah pernah melihat model seperti ini, ya. Nah, ada kolom-kolom di sini ya. Baik. Sekarang grafik. Ini definisi grafik, suatu visualisasi tabel berupa angka-angka yang dapat disajikan ataupun dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Lalu fungsinya, nah fungsinya Bapak kira juga sama dengan fungsi tabel. Silakan dibaca, memberikan kemudahan dalam membaca data ya. Nah, kita teruskan Ananda semuanya bahwa kita belajar tentang tabel dan grafik ini adalah bagaimana cara kita bisa mudah membaca tabel dan grafik, membaca informasinya. Karena itu ada beberapa trik atau kiat yang dapat kita pedomani ketika kita diminta untuk membaca tabel atau grafik. Nah, yang pertama adalah bacalah judulnya. Nah, jadi sebelum kita melihat isinya, maka tabel atau grafik itu biasanya ada judul. Nah, baca judul-judulnya. Kenapa? Karena ini penting untuk memahami isi pesannya. Yang kedua, judul juga memberikan ringkasan informasi yang akan disampaikan. Nah, coba lihat, ini contoh ya. Nah, ini ada judulnya apa ini? Pembayaran penjualan pakaian. Atau ini grafik penerimaan siswa baru SMA 1 Binjai. Nah, ini yang dikatakan dengan judul tadi ya. Jadi pertama tadi apa? Bacalah judul. Nah, setelah kita lihat judulnya, maka yang kedua adalah bacalah keterangan yang ada di atas, di bawah, atau di sisinya. Nah, biasanya pada grafik dan tabel ini ada informasi-informasi di sebelah atas, kanan, bawah, dan sisi kirinya. Nah, coba lihat ya. Nah ini di atas, di kanan, di sisi kiri, bawah. Nah, demikian juga dengan tabel. Nih, ini bagian bawah ada, bagian atas juga ada. Nah, ini yang kedua Ananda semuanya. Bacalah keterangan yang ada di atas atau di bawah ya.
Kemudian yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik itu. Bagaimana caranya? Nah, cukup dengan mengubah judulnya menjadi pertanyaan. Jadi jadikan kalimat tanya. Nah, misalnya seberapa banyak, berapa perkembangannya, dan seterusnya. Nah, kita lihat misalnya ini contoh ya. Grafik penerimaan siswa baru. Apa kira-kira kita tambahkan di sini judulnya? Nah, bagaimanakah grafik penerimaan siswa baru SMA 1 Binjai? Jadi kata tanya bagaimana itu kita letakkan di awal. Nah, ini akan memudahkan kita melihat informasi. Mengapa? Setelah kita buat kalimat tanya, maka kemungkinan besar akan ada jawaban di dalam grafik ini. Nah, kita teruskan anak-anak semuanya. Jadi, ajukan pertanyaan. Langkah keempat, apalagi dapat dilakukan dengan bacalah tabel dan grafik dengan selalu mengingat tujuan Anda. Nah, tujuan kita untuk melihat tabel dan grafik itu apa gitu. Kalau tadi misalnya tentang grafik penjualan pakaian, kira-kira apa tujuan kita melihat grafik itu? Tentu kita ingin tahu bagaimana penjualannya, kita ingin tahu berapa untungnya, kita ingin tahu mungkin mana yang paling banyak untungnya dan seterusnya. Ya, ini tujuan kita untuk melihat informasi dari tabel. Nah, baik, Bapak kira ini ada 4 ya. Kita ulangi kembali, baca judulnya dulu. Kemudian bacalah keterangan yang ada di atas, di bawah atau di sisinya. Lalu yang ketiga, ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik itu. Dan yang keempat, bacalah tabel dan grafik dengan selalu mengingat tujuan Anda, informasi apa yang Anda perlukan. Baik, sekarang Anda semuanya kita akan mencoba melihat ini ya, tabel. Ini contoh tabel ya. Oke, baik. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada kolom ya. Kemudian ini ada nomor, kode barang, satuan harga, jumlah barang, total harga, dan seterusnya ya. Sedangkan ini adalah contoh grafik. Di grafik ini kita lihat tentang penerimaan siswa baru SMA 1 Binjai ya. Ini dia ada tahun, ini lama tahunnya ini. Tahun 2003 sampai tahun 2010. Nah, yang warna biru ini pendaftar, yang warna merah diterima, yang warna hijau siswa yang ditolak. Nah, jadi ini perkembangannya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita latihan dulu membaca tabel dan grafik itu ya. Nah, pertama misalnya kita lihat ini. Nah, ini tadi adalah tabel penjualan toko busana ya. Kita lihat. Oke. Ada beberapa informasi di sini. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi, dari tabel tadi bisa kita turunkan misalnya yang pertama. Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa sandal adalah barang yang paling banyak terjual pada laporan penjualan di toko busana PIB Binjai bulan Juli 2020. Nah, perhatikan ya. Benar apa enggak nih buktinya ini? Kita lihat di tabel. Benar enggak? Ya, ternyata betul ya. Sendal itu adalah barang yang paling banyak terjual. Ada tiga satuan di sini. Berarti dia yang paling banyak ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada yang kedua, dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa barang sendal lebih banyak terjual dibandingkan dengan celana panjang. Coba kita lihat, benarkah lebih banyak terjual sandal? Betul. 3 dan 2. Jadi lebih banyak sandal dibandingkan dengan celana panjang. Nah, anak-anak semuanya, yang paling perlu kalian ketahui ketika kita membuat kalimat atau uraian, maka perhatikan, kalimatnya harus tertata dengan rapi, ya, dan lengkap informasinya. Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa dan seterusnya. Nanti ketika kalian mengerjakan tugas, silakan pedomani ini, ya. Jangan salah, tertata dengan baik. Yang kedua juga usahakan ejaannya tidak salah. Nah, misalnya di atas itu dipisah nulisnya. Jangan disatukan. Ya, di atas. Beda dengan ditemukan. Ditemukan ini menulisnya dirangkai.
Mengapa? Nah, kalau di atas itu kata depan, sedangkan ini dia fungsinya sebagai imbuhan. Nah, ini penting kalian ketahui. Ya, untuk anak SMA itu harusnya ini tidak lagi salah ya dalam menuliskan informasi seperti ini. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, ini kan tadi tabel ya. Bagaimana dengan grafik? Sama. Untuk membuat uraian atau membaca grafik juga sama seperti tadi ya. Hanya saja nanti bedanya berdasarkan grafik di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi sama dengan yang tadi juga seperti ini informasinya ya. Nah, baik Bapak kira sampai di sini pertemuan kita dulu ya dalam video pembelajaran ini. Tentu saja setelah ini nanti kalian segera melihat penugasan di bagian tugas di aplikasi kita dan baca tugas itu baik-baik ya, kerjakan sendiri, pahami dulu, jangan langsung dikerjakan. Bila perlu, tuliskan dulu di kertas yang lain supaya nanti ketika kalian pindahkan ke kertas yang lebih baik, tidak ada terjadi kesalahan lagi. Bapak kira ini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.